warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, bertemu dengan saya Aulia dan teman saya Hesti Widya Prasida dan saya Fatimah. Kali ini kita akan membahas tentang literasi yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah literasi dasar. Nah, literasi ini menjadi perbincangan yang hangat di dunia pendidikan. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman. Nah, dari Bu Fatimah, menurut Bu Fatimah sendiri, apa yang Bu Fatimah ketahui tentang literasi? Oke, menurut saya, literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Selain itu, di dalam literasi ini mencakup tentang kemampuan pemahaman teks, kemudian keterampilan berkomunikasi, dan juga kemampuan berpikir kritis seseorang. Nah, baik, setelah itu saya tanya ke Bu Hesti ya. Kalau boleh tahu nih, apa yang sudah Bu Hesti pelajari di dalam mata kuliah literasi dasar ini? Ya, jadi ada banyak sekali hal yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah literasi dasar ini. Yang pertama mengenai konsep dasar literasi, kemudian strategi pengembangan literasi, kemudian asesmen literasi, kemudian bagaimana caranya membuat lingkungan yang kaya literasi, dan bagaimana caranya untuk menjadi guru yang literat. Ternyata banyak sekali ya hal-hal mengenai literasi yang perlu kita pelajari. Nah, literasi sendiri ini membantu kita dalam berpikir secara kritis. Dengan berpikir secara kritis, saya sendiri merasa bahwa ketika saya sering membaca dan memahami suatu informasi, saya akan menanggapi sesuatu itu akan lebih bijak. Nah, sekarang saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu sekalian ini sudah yakin literasi ini berpengaruh pada kehidupan kalian? Dari basic dulu deh. Ya, saya yakin bahwa literasi ini memang benar-benar membawa pengaruh dan manfaat untuk kehidupan saya. Karena melalui literasi ini saya merasa bahwa saya itu memiliki informasi yang semakin banyak. Kemudian hal ini dapat membuka pola pikir saya, kemudian dapat menambah wawasan saya menjadi semakin luas. Nah, ini bermanfaat dalam hal untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini bermanfaat sekali ketika saya itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar ataupun dalam dunia kerja. Karena saya merasa bahwa saya itu mempunyai bekal informasi yang banyak dan valid, sehingga saya semakin percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kalau menurut Bu Fatimah sendiri bagaimana? Baik, kalau menurut saya sebenarnya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Aulia dan juga Bu Hesti. Hanya tambahan saja, di awal sudah saya kemukakan bahwa di dalam literasi itu terdapat beberapa kemampuan, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan memahami, di mana ketiga kemampuan ini meningkatkan kita dalam berpikir kritis dan juga beradaptasi dalam era globalisasi. Nah, saat ini literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena melalui literasi digital ini kita dapat menganalisis informasi dalam skala global. Nah, jadi memang literasi ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita ya Bu ya. Nah, kemarin saya membaca artikel penelitian yang dilakukan oleh UNESCO bahwa Indonesia itu memiliki presentasi membaca 0,001%, yang artinya hanya satu orang yang mampu membaca dengan baik di antara 1.000 orang. Itu kan sangat minim sekali ya. Nah, saya sendiri sebagai calon guru ingin meningkatkan kemampuan literasi anak, dimulai dari penataan ruang kelas. Nah, jadi ruang kelas yang nyaman dan kaya akan literasi, menurut saya bisa menambah wawasan literasi dari peserta didik, seperti misalnya memasang poster edukasi, memberikan majalah dinding, dan yang sedang tren saat ini adalah pojok baca. Nah, jadi di tempat PPL saya itu ada yang namanya pojok baca digital. Jadi di pojok baca selain ada buku-buku, itu juga ada barcode yang nantinya bisa di-scan, yang isinya buku-buku bacaan. Nah, selain penataan ruang kelas, saya juga berencana untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang menunjang kegiatan literasi.
Kalau menurut Bu Esti dan Bu Fatimah sendiri, kontribusi apa yang ingin kalian lakukan untuk mengembangkan, membudayakan literasi yang ada di lingkungan kalian? Dari Bu Fatimah dulu. Baik, terima kasih. Sebagai calon guru, saya juga ingin berkontribusi dalam mengembangkan literasi peserta didik saya. Nah, salah satu kegiatan yang saya rancang yaitu adanya pojok baca interaktif. Jadi, setiap peserta didik itu saya bebaskan untuk memilih bacaannya. Bacaannya boleh diambil dari buku di pojok baca kelas, atau di perpustakaan, atau bisa juga melalui web digital yaitu Let's Read Asia. Nah, saya memberikan waktu kepada anak-anak selama 5 hari, di mana mereka akan mempelajari bacaan tersebut di rumah bersama dengan orang tuanya. Nah, ketika hari kelima, maka peserta didik saya minta untuk membuat suatu produk. Produknya mereka bisa memilih seperti poster, komik, kemudian juga storytelling. Dari produk-produk tersebut diambil peserta didik yang terbaik dari masing-masing produk dan akan mendapatkan reward dari sekolah. Nah, rancangan tersebut saya gunakan karena saya ingin orang tua, peserta didik dan juga guru serta sekolah itu saling bekerja sama dalam meningkatkan literasi untuk siswa. Kalau menurut Bu Esti sendiri bagaimana? Ya, jadi langkah pertama yang ingin saya lakukan nantinya ketika saya mengajar di suatu sekolah atau di suatu kelas, jadi saya ingin menciptakan lingkungan yang kaya literasi. Jadi saya ingin ruangan kelas saya itu nanti berisi banyak informasi yang tentunya menarik sehingga nanti siswa itu tertarik untuk membaca. Kemudian saya juga ingin mengoptimalkan penggunaan pojok baca, Bu, karena sayang sekali ya, banyak di sekolah-sekolah itu sudah tersedia pojok baca tetapi tidak bisa dimaksimalkan penggunaannya. Kemudian selain membiasakan siswa untuk membaca, saya juga ingin membuat siswa itu tertarik untuk menulis. Dari hal yang sederhana saja, jadi saya ingin membuat sebuah papan, namanya papan curhat dan papan refleksi, di mana nanti peserta didik itu bisa menuangkan gagasan, kemudian menuangkan perasaannya atau pendapatnya di dalam papan tersebut. Jadi nanti mereka bebas menuliskan apa saja yang dirasakan atau aspirasinya. Kemudian dari situ selain saya nanti bisa mengetahui kondisi emosional siswa, kemudian saya bisa mengetahui proses pembelajaran saya itu seperti apa menurut pandangan mereka. Saya juga bisa mengajak peserta didik itu untuk berlatih menulis, karena dari hal yang kecil seperti itu, dari hal yang sederhana seperti itu, saya yakin itu akan membawa dampak yang besar terhadap kemampuan siswa dalam berliterasi. Nah, jadi banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan budaya literasi yang ada di sekolah. Apalagi khususnya kita sebagai calon guru yang profesional ya. Jadi kita bagaimana cara kita untuk mengembangkan literasi di suatu sekolah yang nanti akan kita ajar. Nah, jadi jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah dalam meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik. Nah, cukup sekian bincang-bincang dari kami. Semoga bermanfaat. Salam literasi.